Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Natasha Fadila. Di sini kami akan membahas hasil penelitian kami yang judulnya itu analisis perbedaan harga dan rating hotel berdasarkan lokasi pada aplikasi Traveloka di Bali. Penelitian ini kami susun untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Statistika Industri. Sebelum masuk ke pembahasan materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Natasha Fadila. Lalu yang kedua ada Mazaya Nur Angelina. Yang ketiga Mary Patricia. Yang keempat Nazwa Atipa. Dan yang terakhir Raditya Adi Pratama. Jadi yang pertama itu slide latar belakang. Kenapa kami mengambil topik ini? Karena sekarang wisatawan lebih membandingkan harga dan rating lewat online travel agent seperti Traveloka sebelum memesan hotel. Transparansi informasi ini sangat mempengaruhi keputusan pengguna, terlebih di Bali tuh yang persaingannya cukup tinggi. Tiap lokasi wisata punya karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kami ingin menganalisis kaitan antara harga, rating, dan lokasinya. Lalu di slide selanjutnya tujuan penelitian. Ada 3 poin utama yang ingin kami penuhi dalam penelitian ini. Yang pertama itu menganalisis perbedaan harga hotel berdasarkan lokasinya. Lalu yang kedua, menganalisis perbedaan rating hotel berdasarkan lokasi tersebut. Yang terakhir, mengidentifikasi pola variasi harga serta rating pada masing-masing lokasi wisata di Bali. Lalu slide selanjutnya, penentuan variabel. Dalam pengolahan datanya, kami menetapkan beberapa variabel. Yang pertama, rating hotel sebagai variabel terikat, karena ini adalah nilai yang ingin kami prediksi. Sedangkan variabel bebasnya adalah harga asli atau original price dan harga setelah diskon atau price after discount. Karena kedua faktor ini yang berpotensi besar mempengaruhi rating atau kepuasan tamu hotel. Lalu selanjutnya di slide hasil uji normalitas. Sebelum datanya diolah lebih jauh, kita harus cek dulu nih normalitasnya pakai uji Shapiro-Wilk. Kita bisa lihat di tabel ini, buat variabel original price sama price after discount, nilai P-nya itu di bawah 0,05. Artinya data harga kita ini statusnya tidak normal. Terus kalau buat variabel rating, nilai P-nya itu di atas 0,05. Jadi untuk rating di distribusinya ini sudah normal. Terus gimana solusinya buat data harga yang nggak normal tadi? Kami coba lakukan transformasi ke variabel price difference pakai logaritma. Hasilnya bisa dilihat pada baris paling bawah itu nilai P-nya jadi 0,1392 karena angkanya sudah lebih dari 0,05. Artinya sekarang datanya sudah normal dan kita sudah siap buat lanjut ke pengujian berikutnya. Selanjutnya, saya Nazwati Paridwani dengan NIM 102042400021, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data sekunder yang bersumber dari laman situs Kaggle, yaitu https://kaggle.com. Pertimbangan penggunaan data sekunder adalah karena kemudahan dalam mendapatkannya. Data yang digunakan adalah data 100 hotel yang ada di Bali dari aplikasi Traveloka tahun 2022 yang memiliki informasi nama hotel, harga, harga setelah diskon, rating, dan lokasi. Nah, berikut adalah tabel 100 hotel Bali Traveloka di tahun 2022. Pada kolom tersebut memiliki 5 kolom dengan masing-masing kolom dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kolom hotel name, yaitu data yang bersifat kualitatif berisikan nama-nama hotel yang menjadi anggota populasi penelitian. Yang kedua ada kolom original price, yaitu atribut yang merupakan variabel bersifat kuantitatif kontinu berisikan harga awal kamar hotel sebelum diskon dalam satuan rupiah. Yang ketiga ada kolom price after discount, yaitu atribut yang merupakan variabel bersifat kuantitatif kontinu berisikan harga kamar hotel setelah mendapatkan potongan harga atau diskon dalam satuan rupiah.
Yang keempat ada kolom rating, yaitu atribut yang merupakan variabel bersifat kuantitatif kontinu, berisikan nilai rata-rata penelitian pengguna terhadap hotel pada skala 1 sampai 10. Yang kelima ada kolom location, yaitu atribut yang merupakan variabel bersifat kualitatif, berisikan lokasi atau area keberadaan hotel seperti Kuta, Nusa Dua, Seminyak, Sanur, dan sebagainya yang ada di wilayah Bali. Selanjutnya ada deskripsi terhadap data. Proses ini dimulai dengan memanggil beberapa library Python yang berfungsi untuk mengolah dan menampilkan data. Setelah itu digunakan perintah df describe buka kurung tutup kurung untuk merangkum seluruh informasi statistik secara otomatis. Hasilnya dapat dilihat dari tabel yang ada di bawah, yang menampilkan angka-angka penting seperti rata-rata harga dan rating hotel secara ringkas. Berikut adalah nilai statistik deskriptif data Hotel Bali Traveloka di tahun 2022. Berdasarkan tabel nilai statistik sebelumnya, dapat dilihat bahwa rata-rata rating hotel di Bali adalah 8,64, yang menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan yang relatif tinggi. Harga setelah diskon berkisar dari 351.560 hingga 28.11.500, dengan rata-rata sekitar 3,1 juta per malam. Untuk memperjelas persebaran data, dilakukan visualisasi seperti histogram untuk variabel harga dengan rating hotel, dan ada visualisasi dengan menggunakan box plot terhadap variabel harga dengan lokasi. Gambar di bawah ini menunjukkan diagram persentase rating dan harga hotel berdasarkan lokasi di Bali. Nah, untuk dari gambar A ini menunjukkan bahwa sebagian besar hotel memiliki rating antara 8,4 sampai 8,9. Sedangkan gambar B bervariasi dengan harga yang cukup tinggi antar lokasinya. Hotel di daerah seperti Nusa Dua dan Jimbaran cenderung memiliki harga lebih tinggi dibandingkan daerah Kuta atau Legian. Nah, selanjutnya untuk melihat hubungan kedua diagram, maka harus dilakukan lagi scatter plot sebagai berikut. Berdasarkan gambar di atas, hubungan antara rating hotel dan harga setelah diskon menunjukkan sebaran yang luas. Meskipun mayoritas hotel terkonsentrasi pada rating 8,4 sampai 8,9. Rentang harganya tetap sangat bervariasi dari rendah hingga tinggi. Hal ini menunjukkan tidak adanya tren linear yang jelas, sehingga peningkatan rating tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan harga hotel. Lalu selanjutnya di sini ada untuk proses pengambilan sampel. Yang pertama, teknik sampling, kita menggunakan metode yang digunakan adalah stratified random sampling. Karena karakteristik hotel di Bali sangat bervariasi, terutama dari sisi rating dan lokasi, pembagian strata ini memastikan bahwa setiap kategori hotel terwakili dengan proporsional. Lalu yang kedua itu ada penentuan stratanya. Di sini kita menggunakan fungsi PDCAT, sehingga tiap hotel masuk ke dalam kelompok rating tertentu. Contohnya itu dari rating 7 hingga 7,9, lalu rating 8 hingga 8,4, dan seterusnya. Dan setiap strata ini nantinya akan memiliki jumlah hotel yang berbeda, sehingga perlu dihitung lagi menggunakan ukuran sampel yang sesuai untuk setiap strata. Yang ketiga, untuk prosedur sampling, sebelum mengambil sampel, dilakukan perhitungan ukuran sampel minimal menggunakan F-test ANOVA, Power Analysis. Perhitungan yang dilakukan dengan parameter sebagai berikut. Untuk alfanya itu 0,05, powernya itu 0,80, dan effect size-nya itu 0,30. Lalu untuk jumlah grupnya itu ditentukan dari jumlah strata rating pada data. Nah, analisis ini menghasilkan total sampel minimal yang dibulatkan dari hasil perhitungan power analysis untuk sampel per strata atau equal allocation, pembagian seimbang untuk keperluan ANOVA. Untuk sampel proporsional dihitung berdasarkan proporsi populasi setiap strata agar tetap mempresentasikan distribusi awal data. Lalu selanjutnya untuk pendekatan ini sendiri memastikan bahwa sampel cukup kuat secara statistik, proporsional terhadap distribusi populasi,
dan optimal untuk analisis ANOVA yang akan digunakan pada bab berikutnya. Lalu untuk menentukan proporsi jumlah sampel di setiap strata berdasarkan ukuran populasi, kami melakukan dua pendekatan, yaitu equal allocation, yang dimana jumlah sama pada setiap strata, yaitu yang baik untuk ANOVA. Lalu ada juga proportional allocation, yang dimana jumlah dibagi sesuai besarnya populasi strata. Lalu untuk ukuran per strata, dihitung menggunakan proporsi populasi pada data hotel. Dari setiap strata, sampel dipilih menggunakan fungsi acak atau random sampling, sehingga setiap hotel dalam strata memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Tujuan metode ini digunakan untuk memastikan bahwa sampel mewakili populasi hotel di Bali secara proporsional dan analisis yang dilakukan, terutama ANOVA, memiliki kekuatan statistik yang cukup. Dan hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi hotel yang ada pada aplikasi Traveloka. Oke, selanjutnya di sini ada rancangan analisis data. Jadi tahap ini tuh dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian dengan menganalisis perbedaan harga dan rating hotel berdasarkan lokasi di Bali. Nah, analisis ini dilakukan secara bertahap menggunakan beberapa metode statistik yang saling berkaitan, dimulai dari pengujian distribusi data hingga analisis hubungan antara variabel. Selanjutnya itu ada uji normalitas. Jadi tahap pertama yang dilakukan adalah uji normalitas. Uji normalitas itu untuk mengetahui apakah data rating hotel berdistribusi normal atau tidak. Jadi uji normalitas diperlukan karena beberapa metode statistik lanjutan mengasumsikan data berdistribusi normal. Nah, hipotesis uji normalitas adalah H0 sama dengan data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Dan keputusan uji didasarkan pada nilai p-value. Jadi jika p-value-nya itu kurang dari 0,5, maka HO-nya itu diterima dan data dianggap berdistribusi normal. Nah, berdasarkan hasil pengujian, data pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas, hingga analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, selanjutnya di sini ada uji hipotesis. Jadi, uji hipotesis ini dilakukan untuk menentukan apakah suatu dugaan awal terhadap data dapat diterima atau tidak berdasarkan hasil perhitungan statistik. Nah, secara umum, keputusan uji hipotesis didasarkan pada p-value. Jika p-value itu kurang dari 0,05, maka HO itu ditolak, dan jika p-value-nya lebih dari 0,5, maka hanya diterima. Nah, dalam penelitian ini, uji hipotesis itu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada uji T-squared, ANOVA, korelasi, dan regresi. Nah, keputusan uji ditentukan dengan membandingkan tadi. Selanjutnya di sini ada uji T-squared, yang dimana uji T-squared ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategori, yaitu lokasi hotel dan kategori rating hotel. Nah, hipotesis uji T-squared ini adalah dengan H0 sama dengan tidak terdapat hubungan antara lokasi dan kategori rating hotel, H1 terdapat hubungan antara lokasi dan kategori rating hotel. Nah, statistik uji T-squared itu dihitung dengan rumus seperti pada gambar, di mana ketika 0 adalah frekuensi yang diamati dan E adalah frekuensi yang diharapkan. Dan berdasarkan hasil pengujian, diperoleh p-value itu kurang 0,05 hingga H0 itu ditolak. Artinya lokasi hotel memiliki hubungan dengan kategori rating hotel. Oke, selanjutnya ada uji ANOVA, yang dimana uji ANOVA ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata rating hotel berdasarkan lokasi di Bali. Dan uji ini digunakan karena jumlah lokasi yang dibandingkan lebih dari 2, sehingga hipotesis uji ANOVA H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata rating hotel antara lokasi, H1 terdapat perbedaan rata-rata rating hotel antar lokasi. Dan statistik uji ANOVA dinyatakan dengan rumus yang ada pada gambar, dan hasil pengujian menunjukkan bahwasannya L sama dengan 2,8674, dan p-value-nya 0,0214.
Dan karena p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata rating hotel yang signifikan antara lokasi. Nah, selanjutnya di sini ada analisis regresi, yang dimana analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh original price dan price after discount terhadap rating hotel. Dan model regresi dinyatakan dengan persamaan Y rating hotel, X1 original price, X2 price after discount. Dan hasil analisis ini menunjukkan kalau nilai koefisien determinasi atau R2 yang rendah, yang berarti variabel harga tidak mampu menjelaskan variasi hotel secara signifikan. Nah, yang terakhir itu ada analisis korelasi. Jadi analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara price after discount dan rating hotel. Dan koefisien korelasi ini dihitung dengan rumus yang ada pada slide presentasi. Dan hasil analisis ini menunjukkan nilai R sama dengan 0,38, yang artinya hubungan antara harga setelah diskon dan rating hotel bersifat positif tetapi lemah. Dan hal ini menunjukkan bahwa harga hotel tidak memiliki hubungan yang kuat terhadap rating hotel. Ya baik, selanjutnya itu bagian saya yaitu Raditya Adi Pratama Stopo untuk menjelaskan hasil uji hipotesis win rate dan juga big beans. Yang mana pertama ini kita menguji rata-rata win rate-nya untuk hipotesisnya ini harus lebih dari 45%. Nih. Nah, dari hasil statistiknya kami mendapatkan rata-rata sampelnya itu sebesar 48,95%. Di statistiknya itu sebesar 3,3143. Nah, untuk p-value-nya ini kami mendapatkan sebesar 0,0006 atau kurang dari alfanya yaitu 0,05. Ini. Jadi untuk keputusannya itu H0-nya ini ditolak karena terbukti rata-rata win rate-nya ini lebih besar dari 48,95%. Lalu yang kedua itu ada uji standar deviasi Peaks Beans percentage yang mana hipotesisnya hipotesis H0 ini harus lebih dari 20%. Nah, dari hasil statistiknya standar deviasi sampelnya itu sebesar 11,72%. Untuk Chi-square-nya itu sebesar 33,6605. Lalu untuk p-value-nya itu sebesar 1,0000 atau lebih dari alfanya yaitu 0,05. Jadi untuk keputusannya ini gagal untuk tolak H0. H0 karena tidak cukup eh, buktinya menyatakan bahwasannya standar deviasinya itu lebih besar dari 20%. Nah, di sini untuk tabel-tabel data kami bisa dilihat. Baik. Nah, selanjutnya di sini itu di slide selanjutnya ini ada analisis hubungan kategori dan juga variansi lokasi. Yang mana di sini terdapat dua pengujian. Untuk pengujian yang pertama itu hasil uji Chi-square kategori harga versus rating. Nah, tujuannya ini itu untuk menguji hubungan antara price kategori dari rendah, menengah atau moderate, atau tinggi atau high dengan rating Startum. Nah, untuk statistik X kuadratnya ini, kami mendapatkan 25
0,0498. Lalu untuk p-value-nya ini itu 0,0000, yang mana kurang dari 0,05. Jadi untuk kesimpulannya ini, tolak H0 ini terdapat hubungan yang cukup signifikan antara harga dan juga strata rating. Distribusinya ini tidak terjadi secara acak. Lalu selanjutnya ada hasil uji one way ANOVA atau lokasi hotel, yang mana pengujian ini itu tujuannya untuk membandingkan rata-rata rating di 6 lokasi seperti Kuta, Seminyak, Nusa Dua, Sanur, Ubud, dan juga Jimbaran. Nah, untuk F statistiknya, kami mendapatkan 2,8674. Lalu untuk P-value-nya, kami mendapatkan 0,0214, yang mana ini kurang dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan untuk hasil uji one way ini tolak H0. Karena terdapat perbedaan rata-rata rating yang cukup signifikan antara lokasi. Nah, lokasi ini sangat berpengaruh sekali terhadap penilaian user atau penggunanya. Di sini kita bisa lihat di di sebelah kiri ini ada eh, data table uji Chi-square, kategori harga versus rating, dan juga di sisi kanan ini ada data variasi harga hotel berdasarkan lokasi atau one way ANOVA. Oke, baik. Selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan analisis korelasi dan regresi linearnya. Yang mana untuk analisis korelasi personnya, variabelnya itu eh, price after discount, yaitu X, sini X, versus ratingnya, di sini Y. Nah, hasil koefisien korelasinya ini mendapatkan angka di 0,38, yang berarti positif lemah. Jadi untuk interpretasinya, pola bersebaran ini itu acak. Nah, hotel rating tinggi di eh, 8,4 atau sampai 8,9 itu memiliki rating harga yang sangat-sangat bervariasi. Sangat-sangat bervariasi. Tidak ada tren linear yang kuat untuk rating di 8,4 hingga 8,9. Lalu selanjutnya di poin kedua ini ada regresi linear berganda, yang mana untuk modelnya ini untuk mempengaruhi original dari sebuah harga dan juga harga setelah diskonnya, yang mana terdapat rating. Nah, dari hasil koefisiennya ini, dari hasilnya, koefisien determinasi atau R2 ini rendah ya mendapatkannya. Nah, yang bisa disimpulkan, variabel harga ini memiliki pengaruh yang lemah terhadap rating jika didekati secara regresi linear. Nah, untuk faktor lainnya seperti lokasi dan juga fasilitas itu lebih dominan dibandingkan sekedar nominal harga saja. Gitu. Jadi di sini ada table datanya yang di sini untuk regresi linear berganda, dan di sini ada matrik korelasi person antar rating. Oke, kita udah di penghujung presentasinya. Di sini kami sekelompok menyimpulkan dan juga memberikan saran untuk di kesimpulannya ini. Yang pertama ada lokasi. Lokasi ini itu adalah kunci, yang mana terbukti secara statistik bahwa lokasi ini berdampak cukup besar pada perbedaan harga dan juga kepuasan pengunjung. Lalu yang kedua itu harga mahal belum tentu berkualitas. Nah,
yang mana hubungan korelasi yang lemah menunjukkan bahwa hotel mahal tidak serta-merta selalu mendapatkan rating yang tinggi, dan hotel yang murah juga banyak yang ratingnya pada bagus. Lalu yang ketiga ada pola pada kategori, yang mana meskipun secara angka atau regresi itu terdapat lemah, namun secara kategori atau Chi-square, harga dan kelas harga dan juga kelas rating memang saling berkaitan satu sama lain. Lalu untuk dominasi lokasinya, di sini itu faktor kawasan wisata itu jauh lebih kuat membentuk persepsi kualitas dibandingkan harga. Nah, untuk saran-saran dari kami, yang pertama untuk pihak hotel, ini jangan hanya fokus untuk perang harga, kayak menaikkan harga, hotel sini menaikkan harga karena rame, yang sini ikutan, atau di sini sepi agak sepi, di sini juga ikutan diturunkan harganya. Jangan terlalu memfokuskan kepada perang harga, tetapi lebih baik memfokuskan ataupun meningkatkan kualitas layanan karena itu yang akan dinilai tamu. Yang mana ketika sudah dinilai tamu itu akan menjadi poin penting untuk kita, untuk pihak hotel. Lalu yang kedua untuk saran itu ada untuk Travelokanya. Di sini di mana sistem rekomendasinya ini bisa dibuat lebih kontekstual berbasis lokasi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada untuk wisatawannya, sarannya ini jangan menjadikan harga sebagai satu-satunya tolak ukur untuk kualitas. Banyak kok seperti yang kita tahu hotel-hotel mahal belum tentu kualitasnya oke, layanannya oke, dan hotel-hotel murah juga banyak yang fasilitasnya oke, layanannya oke. Jadi jangan menjadikan eh, harga itu sebagai patokan satu-satunya. Oke. Mungkin sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.